Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Prof. Oke, baik. Makasih. Ini siapa adminnya? Pak Ketua Pak Arman. Bisa dilihat PPT-nya Bapak Ibu? Bisa, Prof. Ya. Izin perkenalkan, saya Ridwan dari Ketua Perhimpunan Epidemiologi untuk Wilayah Sulawesi Selatan dan sekarang sebagai Ketua di Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat UNHAS. Oleh panitia saya diminta untuk membawakan materi tentang epidemiologi dan kesehatan reproduksi KIA. Saya mau langsung ke satu studi yang pernah kami lakukan terkait dengan kesehatan ibu di salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu di Majene, dengan menggunakan pendekatan epidemiologi. Ya, bisa dengar suaranya Bapak Ibu sekalian? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Prof. baik. Bisa, Pak. Bisa, Prof. Baik. Aman-aman. Baik. Jadi perlu kita pahami bersama, masalah kesehatan ibu dan anak ini masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional bidang kesehatan. Apa dasar sehingga kesehatan ibu dan anak ini menjadi prioritas utama? Kita bisa melihat dari program pemerintah terkait dengan stunting, ya, terkait dengan layanan KIA, ANC, dan seterusnya. Itu semua didasari pada aspek sensitifnya kesehatan ibu dan anak pada upaya-upaya kesehatan. Yang kedua, sensitifnya kesehatan ibu dan anak terhadap kualitas lingkungan. Jadi, status kesehatan suatu bangsa, wilayah, provinsi, kabupaten atau kota bisa diukur dengan melihat berapa angka kematian ibunya, berapa angka kematian anaknya. Karena semakin tinggi angka-angka tersebut, itu menggambarkan kualitas layanan kesehatan di tempat tersebut, di kota tersebut itu masih dianggap sangat terbatas. Semakin baik kualitas layanan, semakin baik kualitas lingkungan, maka angka kematian ibu dan angka kematian anak bayi itu semakin kecil. Jadi itu perbandingannya. Angka kematian ibu bersama dengan angka kematian bayi merupakan indikator utama derajat kesehatan suatu negara. Jadi ini perlu kita camkan, sehingga mengapa indikator ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, terutama pada tingkat atau jenjang magister. Nah, berdasarkan data WHO, angka kematian ibu ini di dunia secara umum mengalami penurunan, ya. AKI secara global menurun sekitar 34% selama periode 2000 ke 2020. Kemudian pada 2021 AKI secara global itu sekitar 158 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Jadi angka ini masih cukup besar, tetapi angka kematian untuk Indonesia masih jauh lebih besar daripada angka ini, ya. Nah, di benua Asia, angka kematian ibu ini mengalami penurunan sebesar 67%. Jadi ada tren yang bagus. Dari 400
kematian turun menjadi 134 kematian. Kemudian di Asia Tenggara sendiri masih cukup tinggi pada tahun 2021, yakni 150 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sebagian besar kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah menengah ke bawah. Dan hampir 95% dari semua kematian ibu terjadi di negara-negara tersebut, ya, di Asia Tenggara maksudnya ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai tren. Bagaimana tren sebenarnya ke depan ini tentang kesehatan. Kesehatan ini akan mengarah kemana? Nah, terkait dengan hal tersebut, ada yang disebut dengan megatrend bidang kesehatan, di mana situasinya akan dibagi ke dalam 5 perubahan besar dalam sektor kesehatan. Apa kelima perubahan besar? Yang pertama adalah perubahan shifting sosiodemografi. Jadi struktur sosial demografi ini akan mengalami perubahan di mana pertumbuhan populasi pada beberapa kawasan mengalami penurunan, terutama di negara-negara maju, Australia, Jepang. Tapi di negara-negara berkembang, pertumbuhan populasinya masih cukup tinggi. Kemudian terjadi aging. Aging itu usia harapan hidup yang masih semakin panjang atau semakin lansianya semakin bertambah. Kemudian piramida penduduknya berubah jadi piramida menjadi konstruktif, berbentuk konstruktif. Kemudian kehidupan akan semakin solitarily, yaitu kehidupan yang semakin mementingkan diri sendiri. Kemudian perubahan yang kedua akan terjadi pada arti sehat itu sendiri, akan mengalami perluasan makna. Dengan kemajuan teknologi, maka terjadi perubahan pergeseran nilai kesehatan itu akan semakin pemberdayaan pada pasien, upaya-upaya preventif akan semakin meningkat, dan di satu sisi akan terjadi medikalisasi. Apa yang dimaksud dengan medikalisasi? Semua aspek diukur dengan upaya-upaya tindakan medik pada perspektif individu, sehingga menjadi tantangan tersendiri ke depan di mana semuanya diukur dengan biaya layanan kesehatan yang akan semakin membesar. Kemudian layanan kesehatan akan muncul layanan-layanan baru. Kemudian layanan kesehatan akan semakin terintegrasi. Pada perubahan yang ketiga yang akan terjadi pada megatrend kesehatan itu adalah apa yang disebut dengan empower pasien, di mana pasien semakin berdaya terhadap kondisinya. Mengapa dia semakin berdaya? Yang pertama adalah partisipasi di dalam layanan perawatan kesehatannya akan semakin meningkat. Yang kedua, informasi tentang kesehatan semakin terbuka. Setiap orang bisa mengakses informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, dari sisi penguatan kapasitas pasien adalah akan terjadi share decision making, di mana pengambilan keputusan untuk setiap tindakan medik itu harus melibatkan kesepakatan dari pasien. Perubahan keempat yang akan terjadi secara besar-besaran di sektor kesehatan adalah digitalisasi layanan. Akan terjadi diverse data sources, yaitu sumber-sumber data yang semakin beragam. Dengan sumber data yang semakin beragam, maka bidang pendidikan juga akan dipaksa untuk melakukan studi-studi dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Begitu banyak sumber data di sosial media terkait dengan layanan kesehatan, perilaku sehat, pencarian pengobatan, pemilihan obat, pemilihan layanan, dan seterusnya. Itu adalah area di mana riset baru terkait dengan pemanfaatan media digital untuk melihat tren kecenderungan masyarakat di dalam layanan kesehatan, di dalam merawat kesehatannya.
Kemudian akan muncul layanan baru secara digital. Kita bisa melihat adanya Halodoc atau Alodoc, nah, semuanya serba digital. Kemudian model perawatan yang akan semakin interprofesionalisme, terintegrasi, dan kekuatan pada strengthening primary care akan semakin meningkat, yaitu penguatan di tingkat puskesmas ke depan akan semakin mengalami peningkatan. Nah, ini mari kita lihat bersama terkait dengan ini adalah determinan dari kematian atau kesehatan ibu. Ini adalah teori dari McCarthy. McCarthy menjelaskan bahwa terjadinya komplikasi atau kematian atau cacat dalam proses reproduksi itu secara umum dibagi ke dalam 3 determinan utama. Apa ketiga determinan itu? Ada yang disebut dengan determinan proksi, yaitu determinan yang paling dekat dengan proses terjadinya komplikasi. Apa itu determinan proksi? Yaitu determinan yang melekat atau penyebab yang melekat pada diri ibu. Ya. Jadi karakteristik individu. Apa karakteristik individu? Infeksi, golongan darah, struktur DNA, ya, eklamsi, partus macet. Itu adalah mekanisme individu yang ada dalam diri seorang ibu. Kemudian yang kedua ada determinan antara. Apa determinan antara? Status kesehatan. Apa ukuran status kesehatan? Status gizinya gimana? Penyakit kronis ada tidak? Riwayat komplikasinya ada tidak? Kemudian status reproduksinya, umur berapa dia melahirkan pertama kali? Sudah paritas keberapa? Kemudian status perkawinannya yang keberapa? Dan seterusnya. Kemudian akses ke layanan kesehatan. Bagaimana akses keluarga berencana? Layanan antinatalnya, puskesmasnya, jangkauan pelayanan, kualitas layanan, informasi tentang layanan. Kemudian perilaku sehat, bagaimana penggunaan kontrasepsinya, pemeriksaan antinatalnya, penolong persalinannya. Inilah yang disebut dengan faktor intermediate determinan atau faktor yang masih perlu kajian lebih jauh, ya. Kemudian faktor yang jauh. Nah, faktor yang jauh ini determinan konteks, ya, kontekstual determinan. Biasa juga disebut dengan distal, ya, distal determinan. Apa distal determinannya? Status wanita dalam keluarga dan masyarakat itu sangat menentukan. Bagaimana pendidikan ibu, bagaimana ibu mengakses pendidikan, pekerjaan ibu, bekerja tidak bekerja, penghasilannya punya penghasilan atau tidak, keberdayaannya sendiri dalam mengambil keputusan. Status keluarga dalam masyarakat sendiri gimana? Penghasilannya, keluarga miskin, sedang atau kaya, kepemilikannya, punya kendaraan atau tidak untuk mengakses layanan, pendidikannya, pendidikan rendah atau tinggi, pekerjaan anggota rumah tangga yang lain. Kemudian status masyarakat, apakah termasuk masyarakat sejahtera atau masyarakat yang tidak berdaya sama sekali. Semua faktor-faktor ini berpengaruh secara keseluruhan terhadap output dari proses reproduksi. Jadi Bapak Ibu, topik yang kita pilih hari ini itu tentang kematian ibu, tentang kesehatan reproduksi. Nah, inilah faktor-faktor utama yang menjadi kajian di dalam menganalisis kesehatan reproduksi, ya. Kita bisa menggunakan pendekatan teori dari McCarthy ini. Kemudian di SDG dijelaskan tentang beberapa hal yang berkenaan dengan sektor kesehatan. Katakanlah SDG 2 tentang mengakhiri kelaparan, ya. Kemudian mencapai ketahanan pangan. Yang ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan atau sistem kesehatan dengan 13 targetnya. Menjamin kesetaraan gender, menjamin ketersediaan pengelolaan air serta sanitasi. Itu tentu faktor-faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan ibu. Nah, situasi yang kita hadapi sekarang untuk melihat, mari kita lihat status kesehatan
Indonesia ya, status kesehatan Indonesia. Nah, berdasarkan angka SUPAS ya, survei antar penduduk, itu kelihatan bahwa angka kematian ibu sekitar 305 per 100.000. Tentu ini juga datanya sudah cukup lama dan tentu sudah semakin menurun ya, kurang lebih 200-an. Angka kematian bayi di 24 per 1000, angka kematian neonatal 15, prevalensi wasting, stunting, cakupan imunisasi dasar lengkap. Kemudian bagaimana dengan penyakit-penyakit lain, misalnya hipertensi. Nah, hipertensi ini kecenderungannya mengalami peningkatan. Nah, seorang ibu yang mengalami hipertensi kan tentu menjadi presiden buruk ya, faktor pemburuk dari proses persalinan. Karena dia akan bermuara pada terjadinya perdarahan pada proses reproduksinya. Kemudian prevalensi diabetik dari 8% sekarang ini cenderung mengalami beberapa peningkatan di beberapa kota. Prevalensi obesitas sebagai gateway untuk seluruh degenerative disease cenderung mengalami peningkatan dan semakin banyak menyerang pada kelompok-kelompok remaja dan usia muda. Insiden HIV mengalami peningkatan dan terjadi klaster epidemi di beberapa kota, katakanlah Papua, Makassar, Bali, Jakarta, dan Surabaya. Insiden TB dengan data kurang lebih 300-an sekarang masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Dan baru 52% kabupaten kota yang dianggap bebas malaria.